Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Wulur SH Makes. Saat ini saya ingin menyampaikan kabar yang terbaru di mana kita dari Pempol ya nasabah AJK bersama-sama dengan AJK ya kembali telah memenangkan ya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ya. Nah, jadi seperti kita tahu di tingkat pertama kita menang dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian sekarang di tingkat 2 putusan tersebut telah dikuatkan. Dengan demikian, maka OJK kembali telah dikalahkan. Nah, di sini artinya pembatalan cabut izin usaha itu boleh dibilang haruslah dicabut ya atau dibatalkan ya. Karena ada juga putusan penundaan yang mengatakan bahwa harusnya cabut izin usaha ini nggak bisa dijalankan karena sudah ada penundaannya juga dikabulkan. Ya, nah inilah yang menurut kami juga menjadi satu catatan. Artinya apa? Di sini OJK telah kita bisa lihat ya, OJK diduga kuat ya telah menerapkan kebijakan yang salah sehingga merugikan baik AJK maupun Pempol. Nah, atas dasar itu sebetulnya untuk lembaganya sendiri OJK bisa kita lakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sementara untuk pejabat-pejabatnya yang karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya bisa kita lakukan juga upaya hukum baik pidana maupun perdata, dan salah satunya bisa kita lakukan upaya hukum gugatan perdata bahkan meminta sampai ke tanggung jawab pribadinya. Karena di sini ada dugaan memang salah di dalam prosedur melakukan cabut izin. Coba bayangkan kalau seandainya waktu itu SOL disetujui, kemudian cabut izin tidak dilakukan, saat ini nasabah sudah terima pembayaran karena skema sudah dikatakan 3-5 tahun dibayar. Yang sakit kanker mungkin juga udah terima pembayaran, yang sekolah, yang lansia juga udah terima pembayaran. Nah, akibat dicabut izin usaha sehingga pembayaran itu tidak kita dapatkan. Jadi kerugian akibat jatuhnya nilai saham akibat dicabut izin usaha tentu juga bisa dimintakan ganti rugi. Baik yang diminta ganti rugi ini yang bisa menuntut baik AJK sendiri maupun para pemegang polis. Ya, nah mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran bagi OJK juga. Jangan sampai ada dugaan-dugaan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau dugaan diskriminasi. Seperti kita ambil contoh, mengapa di Wana Arta sampai hari ini tidak ada pengusutan seperti misalnya dilakukan lidik dan sidik terhadap Wana Arta oleh OJK. Tidak ada penetapan tersangka dari pengusahanya oleh OJK. Sementara di Kresna sudah beberapa kali pengusahanya ditetapkan jadi tersangka oleh OJK. Di Wana Arta tidak ada. Kan ini ada dugaan diskriminasi. Perintah tertulis pun di Wana Arta nggak ada, tapi di AJK ada. Tapi kalau cabut izin, sementara AJK sudah bayar 1,4 triliun, harusnya kan ini menjadi bahan supaya tidak dilakukan cabut izin. Yang kita soroti, dilakukannya cabut izin ini yang berdampak merugikan para Pempol khususnya ya. Walaupun ya AJK sendiri juga dirugikan karena AJK seharusnya sahamnya kalau naik tentu dia juga bisa mulai mencicil nasabah. Ya, nah atas dasar ini tentu nasabah akan tanya, kapan AJK bisa lakukan pembayaran? Nah, yang jadi masalah AJK tentu akan kembali bicara, ya kalau sekarang baru juga putus kita suruh bayar, bagaimana bayarnya? Pasti AJK akan bicara dia perlu waktu untuk menunggu reaksi pasar positif di mana saham-saham dia naik. Karena saham apabila naik baru bisa dia jual, baru dia bisa bayar nasabah. Nah, untuk menunggu itu tentu ada kembali terjadi satu kerugian yang luar biasa yang baik diderita oleh khususnya Pempol ya. Nah, di sini tentu yang saya bilang tadi ini adalah potensi bagi Pempol untuk bisa melakukan upaya hukum untuk minta ganti rugi juga tentunya baik kepada OJK maupun para pejabatnya. Ya, yang mudah-mudahan upaya hukum kita juga bisa direstui ya. Selain tentu kita juga minta dibayar oleh AJK. Sekian dan terima kasih.